Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Galenika. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara atau apa saja yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan ekstrak yang baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standarisasi ekstrak. Nah, kenapa harus distandarisasi? Apa sih standarisasi itu? Gitu ya. Standarisasi adalah serangkaian proses atau parameter pengujian gitulah yang dilakukan untuk memastikan bahwa ekstrak yang kita hasilkan atau kita gunakan itu sudah memenuhi kualitas yang sudah ditetapkan. Jadi sudah terstandar lah istilahnya seperti itu. Kenapa harus distandarisasi? Nah, kita tahu bahwa ekstrak ini kan berasal dari bahan alam ya. Kita tahu bahwa bahan alam ini memiliki banyak faktor yang akan mempengaruhi mutu atau kualitas dari ekstrak yang dihasilkan. Bisa dilihat dari sisi metabolit atau kandungan dalam ekstraknya, atau bisa dilihat dari bagaimana cara proses pembuatan ekstrak tersebut. Jadi ketika kita tahu bahwa ekstrak yang berasal dari Simplicia ya, Simplicia ini kandungan-kandungan senyawa yang ada di dalam Simplicia ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya di mana dia tumbuh gitu ya, di mana dia ditanam, kemudian waktu panennya ya, kemudian juga bisa handling pasca panennya. Nah, itu akan mempengaruhi dari mutu atau kualitas dan metabolit yang ada di dalam ekstrak tersebut. Belum lagi proses pembuatan ekstraknya. Nah, proses pembuatan ekstrak ini juga dapat mempengaruhi kualitas dari ekstrak yang dihasilkan. Oleh karena itu, maka kita perlu lakukan standarisasi agar ekstrak yang kita hasilkan atau kita gunakan sebagai produk awal itu memang sudah terstandarisasi. Jadi kualitasnya itu selalu baik karena kan kita harapannya ketika kita membuat suatu produk sediaan farmasi gitu ya, yang harapannya ini memiliki efek farmakologi tertentu, maka harapannya juga akan selalu konsisten gitu ya, efek farmakologi yang dihasilkan. Jangan sekarang punya efek, besok nggak punya efek, seperti itu. Nah, secara garis besar berdasarkan Departemen Kesehatan, parameter standarisasi ekstrak itu dapat dibagi menjadi dua parameter, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Nah, apa itu parameter spesifik dan parameter non-spesifik? Parameter spesifik adalah parameter yang dia itu nanti ketika aspek-aspek yang ada di dalamnya gitu ya, ketika ada perubahan di dalamnya akan langsung memiliki efek langsung terhadap efek farmakologinya. Ya, jadi misalnya ketika misalnya salah satu aspek lah, misalnya identitas ya, ternyata identitasnya bukan ekstrak yang kita misalnya mau bikin ekstrak jahe misalnya ada markernya, misalnya harusnya mengandung gingerol. Nah, kok nggak mengandung gingerol gitu ya? Nah, ini kan akan memberikan efek farmakologinya langsung gitu kan. Jadi ya kalau misalnya senyawa aktifnya adalah gingerol yang punya efek farmakologi tertentu, tapi ketika ada ekstrak, ketika kita bikin ekstrak atau kita gunakan ekstrak, kok senyawa tersebut nggak ada gitu kan? Itu kan pasti akan langsung memberikan langsung efek farmakologinya gitu ya. Yang tadinya efek farmakologinya baik misalnya jadi tidak baik atau berkurang seperti itu. Nah, untuk parameter spesifik itu saya membaginya itu menjadi dua. Jadi secara garis besar parameter spesifik itu juga dibagi lagi menjadi dua gitu ya, kualitatif dan kuantitatif. Ya, parameter kualitatif dan parameter kuantitatif. Apa itu parameter kualitatif? Parameter kualitatif adalah aspek-aspek atau parameter yang dilakukan untuk melihat secara kualitatif itu jadi ada atau tidaknya senyawa yang kita target ya. Jadi memang ini kalau misalnya kayak tadi saya jelaskan ya, misalnya kita bikin ekstrak jahe gitu, kita bikin ekstrak jahe. Nah, pada ekstrak jahe ini senyawa yang kita tembak adalah gingerol misalnya, dan ada beberapa komponen yang lain gitu ya, komponen bahan metabolit yang lain. Nah, secara kualitatif kita cek nggak ada gitu kan. Padahal ketika aspek kualitatif ini kita bisa melihat, oh kalau misalnya senyawa aktif yang diharapkan ada ini, kemudian kok nggak ada, itu kan jadi menimbulkan nanti berarti efek farmakologi yang didapatkan seperti apa gitu. Jadi akan berbeda kan gitu. Nah, untuk kualitatif sendiri bisa dilakukan dengan beberapa metode, misalnya melakukan dengan menggunakan KLT, menggunakan GCMS, menggunakan HPLC, dan beberapa instrumen uji kualitatif yang lain.
Nah, untuk parameter kuantitatif itu untuk melihat kadar ya, kadar atau jumlah senyawa yang ada di dalamnya. Jadi misalnya secara kualitatif senyawa-senyawa yang memang harusnya ada memang sudah ada, tetapi kadarnya tidak memenuhi syarat. Misalnya berdasarkan ketentuan harusnya ginjerolnya misalnya 90%. Loh, kok ini ketika kita cek ekstrak yang kita hasilkan atau ekstrak yang kita pakai itu kadarnya hanya 75%. Nah, hal ini kan tentunya akan berpengaruh terhadap efek farmakologi yang nanti akan diperoleh gitu kan. Jadi tidak hanya dari sisi kualitatif saja, tapi juga dari sisi kuantitatif. Nah, untuk dari sisi kuantitatif ya tentunya kita menggunakan metode-metode yang dapat dilakukan untuk menghitung kadar atau konsentrasi dari ekstrak dari senyawa aktif yang ada pada ekstrak tersebut. Nah, untuk parameter non spesifik, kalau tadi parameter spesifik adalah parameter yang jadi dia memiliki hubungan langsung terhadap efek farmakologinya. Nah, kalau parameter non spesifik ini dia tidak ketika ada perubahan atau ada perbedaan pada aspek-aspek ini tidak berpengaruh langsung kepada efek farmakologinya, tetapi tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena aspek-aspek parameter non spesifik ini itu bisa mempengaruhi stabilitas atau kualitas secara umum dari ekstrak yang dihasilkan. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa kalau parameter spesifik itu tadi itu lebih ke melihat kontrol kualitas si ekstrak ini dilihat dari kualitas senyawa aktif ya, kualitas bahan kualitas dari komponen-komponen yang ada yang bertanggung jawab memberikan aksi farmakologi pada ekstrak tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya yang parameter non spesifik, ini melihat aspek-aspek yang dari luar ya. Jadi misalnya kayak proses pembuatan gitu ya, misalnya proses pembuatan ekstrak, kemudian ada misalnya penyimpanan simplisia. Nah, hal seperti ini tuh kan pasti akan mempengaruhi dari stabilitas produk ya. Jadi mungkin tidak langsung tidak langsung punya efek langsung ke efek farmakologinya, tetapi akan dapat mempengaruhi stabilitas dari sediaan atau ekstrak yang nanti dihasilkan. Nah, parameter non spesifik sendiri itu ada meliputi beberapa aspek ya, beberapa parameter lagi, yaitu ada cemaran logam, kemudian ada cemaran mikroba dan aflatoksin, kemudian ada juga kadar air, kemudian ada kadar abu, kemudian ada susut pengeringan, ada kemudian juga sisa pelarut ya, ada sisa pelarut. Nah, untuk detail masing-masing perhitungan kan kita bahas di praktikum ya cara perhitungannya. Cuman saya akan jelaskan sedikit tentang secara umum saja gitu ya. Nah, kadar air ya, sekarang kita masuk ke kadar air. Nah, kadar air ini untuk melihat berapa kandungan air yang ada di dalam senyawa tersebut, di dalam ekstrak tersebut. Nah, kandungan air yang di dalam ekstrak tersebut ini ketika kadar air itu kan syaratnya di bawah 10% ya. Kenapa sih kadar air itu tidak boleh terlalu tinggi? Karena ketika kadar airnya itu terlalu tinggi, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan akan mudah untuk terjadi kontaminasi oleh mikroba. Nah, ketika ada kontaminasi oleh mikroba, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah bisa terjadi reaksi enzimatis menghasilkan metabolisme mikroba yang bisa membahayakan konsumen, atau juga bisa memperpendek masa simpan atau shelf life ya. Jadi masa kadaluarsanya jadi lebih pendek. Misalnya kadar air yang memenuhi syarat itu masa kadaluarsanya misalnya adalah tadinya misalnya 6 bulan jadi lebih pendek jadi 3 bulan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kadar air ada juga susut pengeringan. Nah, susut pengeringan ini untuk melihat berapa persen kandungan yang menguap pada suhu yang digunakan untuk susut pengeringan ini. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada orang yang menghitung susut pengeringan ini sebagai kadar air, tapi kalau misalnya dia memiliki kandungan ekstrak tersebut memiliki banyak kandungan minyak asiri, ya tidak bisa dianggap bahwa susut pengeringan ini sama dengan kadar air ya, karena pada suhu 105 derajat Celcius itu juga minyak asiri juga akan menguap. Jadi susut pengeringan ini untuk melihat senyawa-senyawa yang menguap jadi berapa persen sih senyawa yang menguap pada proses pemanasan tersebut. Kemudian setelah itu ada juga kadar abu. Kadar abu ini digunakan untuk melihat berapa
berapa persen pengotor yang ada dalam ekstrak tersebut untuk perhitungan kadar abu. Sedangkan selanjutnya adalah sisa pelarut. Nah, kita tahu bahwa ekstrak ini kan ketika kita mengekstraksi itu kan menggunakan pelarut tertentu. Nah, pelarut tertentu ini pasti akan ketika kita uapkan atau kita hilangkan pelarutnya, masih ada kemungkinan sisa pelarut yang ada di dalamnya kan. Nah, untuk sisa pelarut yang ada di dalamnya ini ada batasan-batasan maksimal ada kandungan sisa pelarut dalam ekstrak tersebut. Kenapa? Karena pelarut yang tertinggal dalam ekstrak tersebut, jika kadarnya terlalu besar akan dapat meningkatkan efek toksisitas pada konsumen. Ya, kemudian selanjutnya adalah residu pestisida. Ya kita tahu bahwa residu pestisida ini langsungnya residu pestisida, residu logam berat gitu ya. Ini kan memang ada batasannya, tidak boleh ada maksimal itu berapa persen yang bisa ditolerir oleh tubuh gitu. Karena ketika kadarnya itu tinggi, kadarnya melebihi standar yang diperbolehkan, maka akan dapat berpengaruh pada kesehatan konsumen. Jadi memiliki efek buruk ke konsumennya. Kemudian untuk cemaran mikroba, aflatoksin tadi sudah sedikit saya bahas sudah dibahas di tadi kadar air ya, bahwa ketika ada cemaran mikroba, ada cemaran aflatoksin gitu ya, nantinya ditakutkan akan kalau aflatoksin lebih parah ya, dia bisa menghasilkan racun yang akan dapat memiliki efek yang tidak baik, memiliki efek buruk bagi konsumen. Nah, mikroba juga selain tadi punya efek bisa menghasilkan metabolit yang dapat membahayakan konsumen, juga dapat memperpendek waktu simpannya. Nah, sekian terkait standarisasi yang bisa saya jelaskan. Untuk detailnya, cara perhitungannya seperti apa, cara melakukan standarisasinya seperti apa, itu sudah kita akan bahas di praktikum Galenika. Selamat belajar, selalu semangat, selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.